Ya, puji Tuhan. Salam bersama dengan saya Pendeta Benson Manulang. Hari ini akan berbagi berkat firman Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Luar biasa. Dengan judul sharing firman Tuhan hari ini adalah kapasitas waktu, kapasitas masa yang ada di dalam kehidupan kita semua. Luar biasa. Salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sorga kasih adalah waktu. Luar biasa. Mengapa ada waktu? Kenapa kita harus ada dalam waktu? Dan apa yang kita akan lakukan dengan waktu? Dan apa yang membuat waktu kita menjadi bermakna dengan luar biasa dan menjadi berkat buat orang lain dan buat kita semuanya. Luar biasa, mari kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, berikanlah kami hikmat Tuhan Yesus untuk bisa melihat rencanamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu per detik, per menit, per jam saat ini, waktu terus berjalan tidak pernah berhenti. Dan berkat-Mu turun atas kami semuanya. Diberkati Tuhan waktu ini. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang gelap jadi terang. Dari yang pahit jadi manis. Dari yang hitam jadi putih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Nah, luar biasa dari Adam kepada Abraham itu ada 2000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus ada lebih kurang 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai sekarang ada lebih kurang 2024 tahun. Penciptaan dilakukan selama 6 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan manusia diciptakan pada hari yang keenam. Kenapa? Banyak hal, hikmat, dan rahasia Tuhan terjadi dalam segala kehidupan kita. Kenapa bukan penciptaan cukup 1 hari? Tuhan bisa lakukan banyak hal. Kenapa tidak 7 hari atau 8 hari? Kenapa pas 6 hari? Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Luar biasa. Secara garis besar, waktu itu bisa dibagi 2, Kronos dan Kairos. Kronos adalah kegiatan aktivitas kita yang biasa kita lakukan rutin setiap hari. Kita bangun tidur, kita mandi, kita makan, kita berangkat kerja, kita pulang, dan kita melakukan banyak hal itu kronos. Tetapi ada satu bagian waktu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu Kairos. Sama-sama katakan Kairos. Kairos adalah momen Tuhan dalam kehidupan kronos kita. Kairos adalah kegerakan rema Tuhan di satu tempat, di satu momen, di satu waktu untuk kita dan di sekitar kita. Kenapa Tuhan berikan Kairos? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan mau melakukan sesuatu di sana. Perhatikan itu. Jadi dalam segala aktivitas kronos waktu kita setiap hari, perhatikan Kairos Tuhan. Perhatikan Kairos Tuhan. Maka kita harus terbuka secara mata rohani dan telinga rohani. Kita harus bisa belajar mendeteksi apa yang Tuhan mau kasih kepada kita. Perhatikan dengan baik. Nah, Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Luar biasa. Efesus 5 ayat 15 dan 17 ini. Kenapa menjadi satu paket tentang bagaimana kita hidup. Kenapa dipaketkan juga pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa juga dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Luar biasa. Dan ditutup dengan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa penyatuan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dengan mempergunakan waktu yang ada. Dan hari-hari ini adalah jahat. Ada 2 yang paling penting dari kalimat hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama, bahwa kuasa kegelapan, iblis tahu waktunya sudah singkat. Dan dia butuh banyak jiwa-jiwa untuk dibinasakan sama dia. Karena dia tahu penyelamatan sedang terjadi hari-hari ini. Ini yang pertama.
Hari-hari ini adalah jahat. Kedua, ini adalah akhir zaman dan penggenapan sedang terjadi dari firman Tuhan. Makanya perlu diperhatikan karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi perhatikan bagaimana kamu hidup. Cara hidup yang benar adalah kita ada dalam kehendak Tuhan. Makanya dikatakan usahakanlah dirimu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mau berjalan dalam kehendak Tuhan adalah orang yang masuk memaknai kebenaran di dalam kehidupannya. Nah, ini perhatikan. Kalau engkau ingin masuk dalam kehendak Tuhan, maka kebenaran itu akan hidup dalam hidupmu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Makanya Efesus pasal 5, 15 dan 17 ini mengingatkan saya dan saudara. Perhatikan kehendak Tuhan dalam hidupmu, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan adalah belajar, memaknai, mengamalkan dan melakukan kebenaran. Kebenaran adalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Justru disitulah kita mendapatkan momen-momen kairos Tuhan. Karena kairos Tuhan hanya datang kalau Tuhan yang bergerak. Kairos Tuhan tidak bisa kita ciptakan. Tapi Tuhan yang memberikannya. Kita tinggal percaya, ambil dengan iman, dan kita bergerak di dalamnya. Itu kairos Tuhan. Hari-hari ini jeli mendengarkan kairos Tuhan, melihat kairos Tuhan, kegerakan Tuhan yang ada.